Oke, kelihatan ya Ramadan ya materi saya ya. Kan, Pak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Oke, wabarakatuh. selamat malam rekan-rekan semuanya yang saya hormati, teman-teman mahasiswa dari RPL, mahasiswa dari kelas reguler malam, dan mahasiswa yang reguler pagi magang di Nextdoor ya. Jadi hari ini kita sudah masuk pertemuan minggu 11, di mana sudah memasuki materi akhir ya, yaitu terkait block adjustment. Ini di minggu ke-11, kemudian minggu ke-12 itu materinya itu saya sisipi terkait pembuatan gambar ukur dan diakhiri oleh surat ukur ya. Nanti mungkin kalau masih ada waktu, 1 minggu nanti saya isi untuk pembahasan tentang pita bidang tanah ya. Tapi untuk rencana saya itu minggu 14 itu mata kuliah survei kadastral itu tidak hadir di pekerjaan rekan-rekan karena supaya teman-teman fokus dalam pengerjaan PBL masing-masing. Oke, materi minggu ke-11 ini melanjutkan dari materi sebelumnya yaitu pembuatan peta kerja. Ya, kemarin kita sudah mencoba di minggu ini sebenarnya ya, minggu ini itu teman-teman mencoba untuk kegiatan atau tugas prakteknya adalah melakukan overlaying antara peta foto udara yang sudah memenuhi akurasi horizontal, sehingga selanjutnya kalau sudah memenuhi akurasi horizontal kita sebut sebagai peta dasar ya karena sudah memenuhi berdasarkan juknis PTSL 2023 dan itu juga diturunkan dari Perda PIK nomor 15 tahun 2014. Ya, kemudian dari peta dasar dioverlaykan dengan 2 KKP. Kemudian dari beberapa bagian atau bidang-bidang tanah itu yang akan disertifikatkan, itu kita perlu melakukan konfirmasi ke lapangan. Ya, kemudian untuk kita verifikasi batas-batas bidangnya, kemudian kita gunakan sebagai dasar melakukan delineasi bidang tanah pada peta dasar yang sudah kita gunakan. Ya, jadi tahapan prosesnya itu jelas. Setelah Anda sudah menyelesaikan delineasi, kemudian pemberian nama pemilik bidang tanah dan juga memberikan nomor induk bidang pada setiap hasil delineasi sesuai dengan konfirmasi atau verifikasi pemilik bidang tanah yang disetujui oleh tetangga-tetangga batas bidang dan disaksikan oleh eh, kelurahan, ya, kepala desa ataupun ketua RT atau RW atau stakeholder yang ada di daerah tersebut, maka selanjutnya kita masuk ke proses melakukan block adjustment. Ya. Sebelum ke sana, kita harus melihat apa yang menjadi permasalahan dan latar belakang kenapa proses block adjustment ini dilakukan. Nah, kita harus memperhatikan adanya perubahan mindset pemetaan ya, yang pada pada era-era sebelum tahun 2022 ya, orientasi hasil dari pengukuran bidang tanah itu adalah pengukuran dengan menggunakan peralatan ukur, kemudian dilakukan pengolahan dan penyajian data dalam bentuk informasi geospasial, bisa berupa PPT ataupun gambar ukur ataupun produk spasial yang lainnya. Sehingga kalau kita lihat bahwa struktur organisasi di Kementerian ATR BPN itu, ya surveyor itu disebut sebagai petugas ukur. Padahal seharusnya orientasi hasil kita itu sekarang bukan ke arah pengukuran lagi, tapi ke pemetaan. Ya, jadi bukan hanya melakukan pengukuran, tapi bisa memastikan bahwa hasil produk informasi yang kita hasilkan itu mencerminkan posisi secara akurat dan teliti pada lokasi yang kita ingin daftarkan bidang-bidang tanahnya. Jadi ya, kalau yang dulu itu orientasinya masih pengukuran lama, mengukur menggunakan meteran, total station, atau RTK. Kalau sekarang itu mindset-nya berubah, di mana orientasinya itu adalah melakukan pemetaan dengan cepat, sederhana, dan mudah. Salah satu eh, salah satu pemecahan masalah di sini adalah menggunakan teknologi foto.
grametri. Apakah itu menggunakan quadcopter ataupun menggunakan fixed wing. Kemudian metode yang digunakan untuk melakukan pemetaan bidang tanah itu adalah berubah dari pemetaan dengan metode sporadik menjadi sistematik, ya, di mana pengukuran sekarang itu harus sistematik minimal per blok, ya. Dengan adanya akuisisi data dengan menggunakan foto udara itu memungkinkan bahwa kita bisa mengumpulkan bidang-bidang tanah yang dikumpulkan pada suatu area atau blok tertentu. Pengukuran satu bidang wajib untuk membetulkan bidang-bidang sebelahnya, ya, wajib satu blok yang tadi saya sampaikan. Kalau metode yang dulu, yang sporadik itu adalah hasil pengukuran yang dilakukan pada saat ini atau yang akhir-akhir ini sudah dilakukan pengukuran, itu diikatkan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah ada di GeoKKB. Sehingga misalnya nih, Pak Suryanto dan Pak Kenny itu tetanggaan. Pak Suryanto punya tanah misalnya di Sukajadi, ya. Kemudian Kenny ini karena nggak mau jauh dari Pak Suryanto, dia beli tanah sampingnya Pak Suryanto nih. Dilakukan pengukuran untuk keperluan penerbitan sertifikat tanah, ya. Kemudian Pak Kenny ini surveyor dari BPN itu melakukan pengukuran dengan metode yang terbarukan menggunakan metode RTK. Ya, Pak Suryanto itu dulu sudah ada sejak tahun 1970-an di mana pengukurannya adalah menggunakan meteran. Ketika dilakukan pengukuran apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terdapatnya gap dan overlap dari bidang tanah Pak Suryanto dengan Pak Kenny, ya. Karena apa? Karena metodenya beda. Surveyornya yang ukur beda. Sistem referensinya meskipun sama, tapi karena ketelitian dan akurasi hasil ukurannya tidak sama, maka akan mengakibatkan kegagalan atau kerusakan pada topologinya. Nah, sehingga dengan metode sistematik saat ini, itu hasil ukuran yang lama mengikuti hasil ukuran yang baru, di mana nantinya kita perlu melakukan pekerjaan block adjustment. Ini adalah kondisi saat ini, ya. Oke, kondisi saat ini, ya, ini adalah terjadinya yang maksudnya gap dan overlap, ya. Itu adalah seperti ini. Misalnya ini ada beberapa bidang pada suatu blok, itu diidentifikasikan dengan masing-masing NIB yang unik, ya. Ada 12303, 12301, 12302 dan seterusnya. Hal ini terjadi karena apa, ya? Karena masalah pada peta pendaftaran di Indonesia adalah adanya poligon bidang tanah atau persil yang tidak terintegrasi titik-titik batasnya antar persil-persil yang bersebelahan. Hal ini disebabkan pengukuran yang berbeda secara teknologi, ya, contohnya yang tadi, yang Pak Suryanto menggunakan pita ukur, yang Pak Kenny menggunakan RTK, kemudian akurasinya beda. Kalau meteran itu pasti akurasinya nggak bagus, apalagi orientasi arahnya itu eh, nggak akurat. Kalau RTK itu kan dia berdasarkan koordinat secara relatif, ya, sehingga menghasilkan fraksi ketelitian sampai sentimeter. Kemudian surveyornya, bisa saja Pak Suryanto dulu yang mengukur, tugas ukur yang kompeten, tapi yang Pak Kenny itu adalah misalnya mahasiswa magang yang didampingi oleh surveyor atau petugas ukur dari kantor pertanahan. Dan berbeda waktu, ya. Jadi yang Pak Suryanto mengukurnya tahun 1970, yang punya Pak Kenny itu diukur pada 2022. Perlu satu mekanisme untuk memperbaiki posisi dan orientasi dari setiap bidang persil supaya persil bertetanggaan. Batasnya dapat tepat atau terintegrasi dengan batas persil tetangga. Sehingga perlu dilakukan namanya proses integrasi metode rata-rata titik sekawan. Ya, ini lebih lengkap teori dan pendekatan penyelesaiannya dapat dibaca pada materi di sini. Teman-teman bisa akses di github.com, ya, garing Dennis Su, garing BA Minpam, ya. Jadi ini eh,
materi yang sudah saya dapatkan juga dari Pak Maskur. Pak Maskur itu salah satu petinggi di MASKI, Masyarakat Ahli Survei Kadaster Indonesia ya, yang saya dapatkan pada saat pembekalan apa namanya oleh apa namanya Kementerian ATR BPS. Sehingga dengan adanya proses integrasi metode rata-rata titik sekawan yang selanjutnya kita sebut sebagai proses block adjustment, maka bentuk, ukuran sisi, dan luasnya berubah. Dengan adanya block adjustment, itu meminimalisir terjadinya gap overlap yang ada pada bidang-bidang tanah pada suatu blok pemetaan. Dalam menerapkan block adjustment, kita harus memperhatikan yang namanya titik sekutu. Ya, prinsip titik sekutu adalah persekutuan antara titik-titik yang sama pada dokumen, peta, dan di lapangan ya. Sekutu ya, tentara sekutu berarti berkawan ya. Berkawan berarti dia adalah titik sekawan atau persekutuan antara titik yang sama pada peta dan yang di lapangan. Misalnya ini buah gambar seperti ini, ada persil 1, persil 2, persil 3, dan persil 4. Untuk kebutuhan block adjustment minimal dibutuhkan 2 titik sekutu, tetapi untuk kebutuhan perataan harus lebih dari 2. Ya, jadi minimal kalau bisa kita menetapkan adalah 3. Semakin banyak titik sekutu secara teoritis akan dihasilkan perataan blok yang lebih baik. Ya, jadi kita harus tetapkan titik sekutu pada suatu blok ya. Misalnya ini ada 4 persil, setiap persel Anda tetapkan misalnya sebuah titik sekutu ya di ujung, 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 dan bagian ujung tengah. Oke, bagaimana kita merencanakan posisi atau letak dari titik sekutu? Dari peta kerja yang telah dibuat ya atau tugas PPL minggu ini itu dilakukan perencanaan pengukuran titik sekutu. Penempatan posisi titik sekutu harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah mempertimbangkan posisi geometri dari blok ya. Jadi kalau bentuk bloknya adalah bujur sangka seperti ini, usahakan titik sekutunya adalah menyebar. Misalnya di sini S1, S2, S3, S4 ini adalah titik sekutunya. Kemudian yang kedua adalah bebas obstacle. Bebas obstacle supaya apa? Supaya titik sekutu ini kan nantinya Anda perlu lakukan pengukuran lagi di lapangan. Ya, Anda lakukan pengamatan dengan metode GPS relatif ya, sehingga pastikan bahwa posisi titik sekutunya ini tidak terhalang oleh kanopi atau obstacle. Kemudian kemudahan akses ya, jadi meskipun terbuka, namun juga harus bisa diakses ya, jangan hanya terbuka, namun tidak ada akses menuju ke titik sekutu tersebut. Kemudian yang keempat adalah mudah diidentifikasikan di peta dan di lapangan. Contohnya seperti ini, di peta bisa diidentifikasikan, kemudian Anda apa namanya bayangkan ketika di lapangan kira-kira titik sekutu yang Anda pasangkan ini, ya maaf, yang Anda pasangkan ini bisa dicari atau ditemukan di lapangan atau tidak. Konsepnya hampir sama seperti ICP, ya. Ya, ini yang kelompok kelompok 10 ya. Kelompok 10 itu adalah contoh pemasangan ICP yang kurang baik karena ICP-nya hilang ya. Sehingga untuk penentuan apa namanya akurasi horizontal itu menggunakan metode kepercayaan dari kelompok 10 ya, itu yang menjadi catatan dan PR teman-teman ketika melakukan uji akurasi. Ya. Nah, kalau di sini, ketika Anda menentukan titik sekutu, selain bisa diidentifikasi di peta dan di lapangan, juga terbebas dari obstacle dan bisa diakses. Oke, dalam melakukan block adjustment yang nantinya akan kita implementasikan di praktek minggu depan, ya, praktek minggu 12, teman-teman baik kelas malam, kemudian kelas RPL, maupun kelas pagi, itu harus melakukan instalasi dulu ya. Jadi proses block adjustment-nya itu Anda harus menginstal software QGIS dengan plugin Adu Manis. QGIS bisa Anda akses secara gratis ya di internet, minimal serinya adalah 3.1.x ya. Jadi 3.1 ke atas itu bisa digunakan untuk install plugin Adu Manis. Jadi plugin itu adalah salah satu
tools tambahan yang bisa di-embed di aplikasi Quantum GIS. Nah, ini silakan teman-teman bisa akses ya kalau mau mendownload plugin Adumanis di web adumanis.maski.or.id ya. Jadi ini free ya. Jadi teman-teman kalau minggu ini atau sebelum praktek minggu depan itu mengalami kegagalan instalasi QGIS, ya silakan, maaf, kegagalan dalam instalasi plugin QGIS Adumanis, maka teman-teman boleh japri ke saya untuk saya share software-nya, masternya. Atau bisa juga kita menggunakan software lain yang jika sudah ada, biasa digunakan di instansi atau kantor masing-masing ya. Saat ini belum ada software yang lebih kompatibel daripada Adumanis ya. Cara dapat dilakukan block adjustment adalah yang pertama terbebas dari blunder, ya. Kemudian yang kedua adalah terbebas dari kesalahan sistematik dan yang ketiga adalah bukan flying parcel. Jadi berada pada referensi yang sama bidang-bidang tanah yang Anda siapkan, baik dari GeoKKP ataupun bidang-bidang tanah yang sudah rekan-rekan delineasi. Nah, ini contoh ilustrasi tampilan antarmuka ketika kita menggunakan plugin QGIS Adumanis ya. Aplikasi Adumanis adalah salah satu hasil kerjasama antara MASKI dan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung atau FITB ITB. Untuk gambaran secara detail teori proses Adumanis ini dapat dilihat di materinya Pak Denisio ya. Nah, di learning juga sudah saya berikan salah satu modul praktek untuk melaksanakan adu manis ya. Silakan teman-teman bisa eh, akses ya. Tapi itu materi untuk minggu depan. Minggu ini adalah melakukan delineasi bidang tanah. Plugin adu manis di QGIS kelebihannya adalah dapat dilakukan tanpa ketergantungan dengan server ya. Kelemahannya harus install aplikasi QGIS dan plugin adu manis. Ya, ini. Ya, jadi kita tidak perlu bergantung pada server, jaringan internet, ya. Kendalanya sedikit adalah kesulitan dalam instalasi aplikasi QGIS ataupun pluginnya. Ya, ini contohnya mengaktifkan plugin QGIS Adumanis. Pertama, menyiapkan aplikasi QGIS. Kemudian, kalau sudah terinstall plugin Adumanis dan geometry checker, ya, maka Anda bisa akses di menu plugins, kemudian manage and install plugins. Ya, di sini Anda cek lagi yang sudah terinstall apa saja. Kalau misalnya di sini ada tulisan adu manis, berarti plugin adu manis sudah terpasang. DB Manager berarti bisa dikoneksikan dengan basis data. Geometry Checker ini juga digunakan untuk keperluan block adjustment dan seterusnya. Kalau yang ini kan yang bawah ini bawaan. Ya, jadi ada dua yang penting harus sudah terinstall di aplikasi rekan-rekan, yaitu adu manis dan Geometry Checker. Kalau tadi ketika kita menggunakan aplikasi QGIS plus plugin Adu Manis, itu kelemahannya adalah kita perlu melakukan instalasi dua aplikasi, yaitu aplikasi QGIS dan pluginnya. Maka untuk mempermudah, kita juga disediakan web Adu Manis. Kelemahannya ya jelas ini memerlukan server dan memerlukan koneksi internet ya. Versi webnya bisa Anda akses di sini ya, di lamanya adumanis.maski.or.id ya. Jadi nanti ada laman seperti ini. Adumanis di web kelebihannya dapat dilakukan tanpa install aplikasi apapun ya. Anda nggak perlu install di QGIS, hanya dibutuhkan koneksi internet dan user login. Kelemahannya jika saat bersamaan banyak pengguna, akan terjadi antrian proses yang menyebabkan lama untuk mendapatkan hasil ya, dikarenakan trafficnya yang terlalu penuh. Ya. Jadi alternatifnya ada dua. Anda bisa install QGIS plus plugin Adumanis ataupun bisa mengakses web Adumanis yang disediakan di laman maski.org.id. Tapi kalau untuk yang praktek minggu depan, minggu ke-12, baik kelas pagi, malam, dan RPL, harap sudah disiapkan per kelompoknya minimal aplikasi QGIS dan plugin Adumanisnya. Nah, ini contoh ilustrasi proses ya. Dari eh, yang sebelah kiri atas ini adalah peta kerja yang sudah Anda peroleh, kemudian
Anda gabungkan dengan deliniasi bidang tanah yang sudah dilakukan verifikasi ke lapangan, kemudian diidentifikasikan nama dan NIB atau nomor induk bidang tanah ataupun nomor induk bidang tanah sementara. Selanjutnya Anda menentukan titik sekutu nih, titik sekutu minimal 2. Tapi untuk keperluan perataan ya seharusnya lebih dari 2. Dalam gambar ini adalah 3. Maaf 4 ya, lebih dari 3 sorry, lebih 3 atau 4. Posisinya secara geometri usahakan adalah menyebar. Pastikan titik-titik yang Anda gunakan sebagai titik sekutu ini itu bisa diidentifikasi di peta dan bisa ditemukan di lapangan. Sama seperti konsep Anda, pola pikir Anda adalah ketika Anda memasang ICP. Ya, jadi bisa diidentifikasi di peta dan di lapangan. Untuk mempermudah ya, Anda aktifkan aja layer peta dasarnya atau peta foto udara yang memenuhi akurasi horizontal. Nah, kemudian Anda melakukan proses block adjustment. Nah, hasil block adjustment itu akan memperbaiki suatu blok bidang tanah pada area atau blok yang sudah Anda tentukan. Meskipun masih akan ada potensi sedikit kesalahan adanya gap dan overlap, akan tetapi hal ini akan terminimalisir ya. Jadi ini akan terminimalisir sehingga hasilnya akan lebih baik secara posisi dan akurasinya. Oke, langkah kerjanya untuk persiapan minggu depan adalah install QGIS dan plugin adu manisnya. Kemudian untuk praktek simulasi pelatihan tulis, proses block adjustment-nya adalah Anda buka file SHP bidang-bidang tanah. Ya, ini adalah hasil pekerjaan tugas praktek PBL minggu ini. Kemudian Anda melakukan remove bidang tanah duplikat, overlap 100% ya. Jadi pastikan bahwa tidak ada bidang tanah yang overlap keseluruhan. Tapi kalau overlap sedikit nggak apa-apa, karena nanti kan kita akan perbaiki di block adjustment. Kemudian Anda melakukan identifikasi blok sesuai dengan area kerja survei rekayasa yang sudah rekan-rekan tentukan di peta sesuai areanya. Kemudian Anda tentukan titik kontrol dan buat titik kontrol dalam format SAP. Jadi Anda tentukan titik kontrol yang digunakan sebagai titik sekutu. Nah, seharusnya titik sekutunya itu Anda perlu melakukan pengukuran di lapangan, tapi nanti simulasinya adalah titik kontrolnya itu Anda pick aja langsung dari peta dasarnya. Kemudian Anda lakukan proses block adjustment, Anda lakukan analisa, dan jika belum sesuai, maka ulangi langkah 5 sampai langkah terakhir. Para pendekat geodesi bertukar argumen, berdiskusi efek UAV terbang rendah. Hari ini asesor berlatih block adjustment, optimis semua tugas terupload dengan mudah. Ya, jadi ini adalah apa namanya satu quote yang kemarin diberikan oleh pemateri ya narasumber pada kami yang melakukan pelatihan asesor di materi block adjustment karena nantinya teman-teman juga akan mengimplementasikan materi yang sudah saya dapatkan ini untuk langsung mempraktekkan block adjustment dari peta foto udara yang sudah rekan-rekan buat. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ingin didiskusikan rekan-rekan? Enggak ada, ya saya asumsikan paham semua ya. Izin Pak, Oke, maaf silakan Pak. Pak Pak Suryanto kayaknya suaranya. Ya, Pak, silakan Pak. izin Pak. Pak, tadi blog Hmm. detailnya itu Pak, hasil detail itu kita ambil dari SAP atau berdasarkan data surat kita Pak? Gimana Mas Pak Suryanto? Untuk poin-poin blognya tadi, kita ambil dari peta SAP atau kita ambil dari hasil survei kita yang surat kemarin ya, yang mau kita overlay Oke, ke Orto. oke. Pertanyaan yang bagus Pak apa namanya Pak Surya. Maksudnya ini ya, yang ini ya. Yap, benar Pak. Oke. Jadi kan untuk yang kelas pagi kan udah melaksanakan praktek ya
praktek untuk pengerjaan tugas PBL minggu ini ya, kemarin kemarin dan hari ini saya sudah melaksanakan perkuliahan secara luring, dan kalau satu nanti kondisional saja saya bisa luring, daring juga bisa. Saya kalau luring itu harus dipastikan bahwa teman-teman bisa datang tepat waktu, itu syaratnya. Kemudian sebelum kita melaksanakan pekerjaan ini, maka ada satu pekerjaan yang harus rekan-rekan lakukan, ya, yaitu di praktek minggu ini, di minggu 11, yang dijadwalkan pada hari Sabtu, jam 7 pagi, ya. Itu nanti teman-teman, ya, dari persil-persilnya ini diperoleh dari mana? Yang pertama, rekan-rekan itu siapkan data detail situasi bangunan atau lapangan yang sudah rekan-rekan dapatkan pada pengukuran survei rekayasa kemarin. Ya, hasil pengukuran surek ini itu kita asumsikan sebagai data geo KKP. Ini asumsi ya. Maaf, bukan asumsi, simulasi, sorry. Ini ada kita simulasikan sebagai data GeoKKP. GeoKKP itu apa? Materi minggu kemarin saya jelaskan bahwa GeoKKP adalah basis data bidang tanah yang dimiliki oleh Kementerian atau RBPN melalui kantah-kantahnya gitu ya. Jadi maksudnya dari hasil detail pengukuran surek yang sudah rekan-rekan gunakan itu adalah kita simulasikan sebagai detail-detail bidang tanah yang sudah tersertifikat. Itu sebagai asumsi. Sorry, asumsi lagi, simulasi ya, sebagai simulasi. Kemudian di praktek minggu ini, pada hari Sabtu jam 7 besok, itu teman-teman harap mempersiapkan foto udara yang sudah memenuhi akurasi horizontal, yang selanjutnya saya sebut sebagai peta dasar, dan shapefile dari peta detail situasi bangunan mata kuliah survei rekayasa yang selanjutnya kita gunakan sebagai simulasi GeoKKP. Nah, nanti kan akan muncul nih kotak-kotaknya dari bangunan-bangunan hasil survei. Langkah selanjutnya adalah di praktek besok Sabtu, rekan-rekan itu melakukan delineasi atau mendigitasi bidang-bidang tanah yang belum terpetakan di wilayah kerja surek rekan-rekan. Kan waktunya terbatas kemarin ya, mungkin hanya ngukur 2 atau 3 bangunan. Nah, sisanya Anda melakukan delineasi. Ya. Dari delineasi-delineasi tersebut Anda akan mendapatkan beberapa blok-blok persil yang ada seperti contoh yang ada di slide ini. Nah, dari sinilah kemudian nanti Anda di minggu 12 atau minggu depan itu melakukan block adjustment. Ya, block adjustment. Ya, jadi sebenarnya tahapan pekerjaan PTSL itu ada beberapa yang kita lewati pada saat pelaksanaan PBL di PIAYU. Sebenarnya kita harus ada proses mengumpulkan masyarakat yang mengajukan penerbitan sertifikat bidang tanah pada suatu penlog, penetapan lokasi, misalnya di PIAYU Laut kemarin, kita kumpulkan nih dari pegawai BPN, kemudian dari KJSP selaku pelaksana teknis pekerjaan PTSL, kemudian stakeholder, lurah, RW, RT, dan sesepuh, dan masyarakat. Kemudian kita melakukan sosialisasi pengarahan dan penetapan batas bidang tanah. Jadi kita itu pada sebelum kita ngedrone, mengukur GCP dan ICP di dalamnya, itu kita pasang patok batas. Ya, kita pasang tanda batas dulu. Jadi tanda batasnya kita pasang di seluruh wilayah atau seluruh bidang tanah yang akan kita ukur bidang tanahnya, kita pasang, kemudian baru kita melakukan pembuatan GCP, pembuatan ICP, pengukuran GCP, pengukuran ICP, kemudian ngedrone. Dari ngedrone, Anda melakukan post processing, rendering foto udara, automosaiking, Anda melakukan uji akurasi horizontal, masuk uji akurasi horizontal, hal itu bisa digunakan sebagai peta dasar. Ya, foto udara yang sudah masuk akurasi horizontal bisa digunakan sebagai peta dasar. Kalau sudah dapat foto udara yang masuk memenuhi akurasi horizontal atau peta dasar ini, selanjutnya seharusnya rekan-rekan ini kembali lagi ke PIAYU Laut, ya, di mana pada foto udara yang tertampang pada
peta dasar yang sudah Anda buat itu seharusnya batas bidang tanah, nah, tanda batasnya itu akan kelihatan. Anda lakukan delineasi, kemudian Anda ke PIU Laut itu fungsinya untuk memverifikasi. Misalnya ke PIU Laut kita ketemu bidangnya Pak Faisal, Muhammad Faisal ya, Supion. Anda mau lakukan verifikasi, betul nggak delineasinya seperti ini? Saya melakukan delineasi berdasarkan tanda batas yang ada pada foto udara. Oh benar, ya udah berarti kita tentukan di situ bidang tanahnya si Faisal. Kemudian lagi bidang tanahnya misalnya si Yefta dan seterusnya sampai seluruh bidang tanah di Kayu Laut itu terpetakan. Ya, makanya ketika kita menggunakan foto udara, metode delineasi itu jauh lebih cepat daripada metode pengukuran secara konvensional, baik menggunakan pita ukur, kemudian RTK, atau metode terestrial yang lainnya. Nah, jadi ya, dengan foto udara itu satu hari itu kita bisa menyelesaikan mungkin satu wilayah di Piayu Laut, seperti itu. Nah, cuma permasalahan yang kemarin, pekerjaan-pekerjaan PTSL itu masih dilaksanakan secara sporadik. Yang tadi di ilustrasi awal, di mana kalau bidang Pak Kenny itu mau diikatkan dengan Pak Suryanto, itu diikutkan dalam tanda kutip atau dipaksa mengikuti batas bidang yang sudah ada di pengukurannya Pak Suryanto. Padahal yang Pak Suryanto ini diukur tahun 1970, mengukurnya pakai pita ukur. Akurasinya nggak bagus. Sehingga realita yang terjadi di GoKKP atau basis data pertanahan kita itu ya secara posisi, akurasi posisinya itu nggak pas. Kalau kita matchkan dengan apa namanya peta dasarnya. Oleh karena itu kita perlu melakukan block adjustment. Jadi adanya peta bidang tanah yang baru dan peta tanah yang lama dari GeoKKP itu nantinya akan teratakan menggunakan perataan berbasis blok. Adanya transformasi affine confirm ya, affine confirm itu mempertahankan bentuk ya dengan dua kali transformasi maka akan menghasilkan eh, suatu blok yang rapi, namun tidak akan menghilangkan gap overlap, tapi akan meminimalisir kesalahan gap dan overlap. Nah, seperti itu Pak Sur, secara teknis dan teoritisnya mungkin sedikit untuk sharing, Pak Suryanto. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama Tadi Pak. kita udah coba cek Pak, kelompok 10. Kita cuma ada dua persil yang dari hasil kemarin. Memang Mm-mm. ada slack sekitar setengah meter. Kita nggak tahu kalau ada metode block Oh, adjustment ini. Jadi tadi kita sekilas kita lihat memang ada pergeseran seperti ini. pergeseran terhadap terhadap apa? Foto udara. Kok jauh ya Tadi setengah kita meter coba ya? overlay data Heeh. visual Terus sih kalau Pak, visual sih Pak. Saya oh nggak ukur pasti. visual. Kita coba overlay Heeh. data surek, kita masukkan ke ortofoto. Heeh. Memang ada sedikit pergerakan ke arah barat, sedikit rata semua datanya itu ada tiga persil. Oke, Eh, jadi Tadi kita belum coba block adjustment ini karena kita belum tahu. Nah, besok kita coba Pak. oke, nanti kita kita coba ya untuk dievaluasi barengan ya. Kalau yang dari kelas Baik Pak. pagi relatif aman sih. Karena yang kelas pagi itu ada yang menggunakan metode georeferensinya di ArcGIS. Jadi dia pas banget itu lokasinya persilnya. Dan sekali lagi Pak Suryanto dan teman-teman semuanya bahwa hasil pengukuran surek itu adalah detail situasi. Aslinya itu adalah data detail situasi. Sementara di bidang kadastral atau yang mata kuliah yang kita pelajari hari ini itu adalah terkait masalah pengukuran persil atau batas bidang tanah. Kalau di surek itu berbasis pengukuran detail berdasarkan sudut-sudut bangunan, tapi kalau di kadastral itu sebenarnya adalah sudut-sudut tanahnya. Jadi kalau PBB itu adalah ada tanah dan eh, tanah dan bangunan ya. Nah, kita itu fokusnya ke tanah. Kalau yang surek itu kan datanya adalah data bangunan ya. Tapi kita simulasikan itu icak-icaknya. Ya, kalau bahasa sini kan icak-icaknya itu adalah data bidang tanah. Seperti itu. Nah, nanti ini menarik ini. Kita lihat di hari Sabtu besok. Nah, terserah mau luring atau daring ya. Tapi jam 7 harus on time nih. Kemarin saya pernah sekali luring hari Sabtu, jam 8 masuk,
mahasiswanya nggak ada setengahnya itu. Padahal udah masuk jamnya Pak Oktav itu. Pak Oktav udah on time, teman-teman nggak on time ini. Nah kemarin sempat ketemu Pak Suryanto, terus kemudian Pak siapa lagi ya, Daniel ya kalau nggak salah, Daniel, lupa lagi, nggak lengkap. Harapannya kalau misalnya luring ya datang semua gitu. Izin Oke, Pak, ah, untuk hari Sabtu di tanggal 1 itu bukannya hari merah ya Pak, tanggal merah ya Pak? waduh kita sering kali libur ya. Kita itu saya itu sering libur, terus utangnya sering banyak ini. Enggak lah, tanggal 1 hari Pancasila ya. Wah saya nggak tahu nih tanggal 1 Loh, Hari Pancasila itu libur nggak ya? Saya nggak punya kalender. Tanggal merah, Pak. Tanggal merah, waduh, kita harus menghormati Pancasila nih ya. Kita agendakan kapan ya? Karena saya Rabu sampai Jumat itu dinas nih. Senin gimana Senin untuk kelas malam? Atau hari apa ya? Ya nanti saya infokan lagi ya. Infokan lagi di kemudian hari. Oke, nanti eh, komunikasi aja ya, Safira ya, ke saya ya. Kira-kira jadwal kalian yang kosong kapan? Nanti saya sinkronkan. Karena saya Rabu sama Jumat ke Jakarta ini. baik Pak. Nih. Ada lagi mungkin yang ingin didiskusikan? Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian ya, rekan-rekan.